Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Todo Aoi yang datang menolong Yuji ketika hampir dibunuh oleh Mahito, dan kemudian penyihir itu mencoba untuk menyemangati saudaranya tersebut agar mau bangkit. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 127 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 127 ini, Todo Aoi mencoba untuk memberikan petuah kepada saudaranya agar semangat dari Yuji bisa bangkit kembali. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-127 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-44. Pada awal scene, kita diperlihatkan Yuji yang memberitahu Aoi dan staf Arata jika dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Dia juga bercerita kalau tidak hanya Nobara saja yang terbunuh, tapi Nanami juga telah menjadi korban. Mendengar cerita itu membuat staf Arata sendiri tidak menyangka jika penyihir tingkat 1 sekalipun tidak luput menjadi korban. Yuji juga bercerita jika Sukuna sempat mengambil alih tubuhnya dan membunuh banyak orang. Itulah alasan kenapa dia mengira akan bisa menyelamatkan beberapa orang lagi demi membalas perbuatan yang terjadi. Tapi sayangnya Yuji tidak bisa melakukannya karena dia menyadari kalau dirinya ini adalah seorang pembunuh. Dengan kondisi shock berat, dia menambahkan kalau selama ini percaya dengan keyakinan yang dia pegang. Namun sekarang itu semua hanyalah alasan kosong bagi dirinya sendiri. Karena Yuji ada di sinilah, maka orang-orang menjadi terbunuh. Itulah kenapa dia tidak bisa lagi memaafkan perbuatannya sendiri. Namun dari depan, Mahito kembali maju dan membesarkan tangannya untuk melancarkan serangan lanjutan. Menurutnya, suara dari mereka begitu pelan sampai dia sendiri tidak bisa untuk mendengar dengan jelas. Tapi secara tak terduga, tiba-tiba Mahito berpindah posisi dengan staf Arata, sehingga membuat serangannya dapat digagalkan. Dan secara mengejutkan, dari belakang, Aoi memberikan serangan balasan dengan menendang roh terkutuk itu dengan sangat keras. Mahito pun terlempar ke arah staf Arata. Namun menggunakan tekniknya lagi, Aoi mentepuk tangan dan mengganti posisi dari mereka berdua. Hingga akhirnya roh terkutuk itu terlempar jauh ke belakang. Mahito yang menerima teknik tersebut beberapa kali tertawa dan menikmati momen yang terjadi. Aoi kembali memberikan nasihat kepada saudaranya itu. Menurutnya, di antara pria seperti Yuji tersebut tidak boleh puas hanya dengan ini semua. Mereka semua adalah penyihir Jujutsu, termasuk Aoi sendiri, Yuji, Kugisaki maupun Tuan Nanami. Semua rekan mereka yang telah tumbang belum bisa disebut kalah dalam pertempuran ini. Ini bukanlah soal dosa atau hukuman. Saat mereka memilih jalan menjadi penyihir, hidup mereka berhenti untuk mengikuti konsep sebab akibat. Menurutnya, menemukan arti atau alasan dalam kematian yang ada di sekitar mereka itu terkadang melampaui pelecehan pada yang mati. Tapi walau begitu, hal apapun yang telah dipercayakan kepada saudaranya itu, dia tidak perlu untuk langsung menjawabnya. Hingga saudaranya tersebut menemukan jawabannya sendiri dan dia tidak boleh berhenti. Sebagai penyihir, itulah hukuman yang teringan. Mereka harus menanggung beban karena mereka masih hidup. Dalam hatinya sendiri, Aoi merasa kalau dengan keadaan sekarang ini, dia tidak perlu juga untuk menyebutkan hal detail kepada saudaranya tersebut. Kemudian penyihir itu maju sendirian meladani Mahito. Sedangkan staf Arata menghampiri Yuji dan mengobati luka yang dia derita. Dia bercerita kalau telah memberikan teknik miliknya ini kepada penyihir tersebut, dan harusnya Itadori sudah menjadi lebih baikan. Staf tersebut menambahkan jika luka yang Yuji terima hingga sekarang tidak akan bertambah parah. Tapi dia sendiri tidak bisa menyembuhkan secara total. Yang bisa dilakukan adalah menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakit yang penyihir itu rasakan saja. Staf Arata menambahkan, jika Yuji terkena serangan lagi setelah ini, maka dia akan mendapatkan luka yang lebih parah. Dan luka itu tidak dilindungi oleh teknik yang dia berikan. Dalam hatinya sendiri, Arata merasa bingung. Kenapa saudara dari Todo Senpai ini terlihat tidak mirip satu sama lain? Kemudian staf itu mendekati Yuji dan bercerita jika dia telah memberikan perawatan yang sama pada Nobara.
Namun staf Arata meminta maaf karena mungkin denyut nadi gadis tersebut sudah berhenti. Tapi jika tidak terlalu lama, kemungkinan untuk menyelamatkan teman mereka itu tidaklah nol. Dia berencana akan mundur dan membawa gadis itu kembali. Namun cuma itu saja yang bisa dia usahakan. Sambil berlari menjauhi area pertempuran, staf tersebut meminta Yuji untuk tidak berharap terlalu banyak akan usaha yang dia lakukan ini. Di sisi lain, Mahito mencoba menjebak Aoi dengan merubah tubuhnya menjadi jaring-jaring. Tapi dengan tepukan tangannya, penyihir itu bertukar lokasi dengan Mahito. Kemudian menarik tubuh roh terkutuk itu untuk melemparnya. Namun dengan sigap, Mahito kembali mencoba membelah tubuhnya dan berencana untuk menyentuhnya. Tapi dengan sigap menggunakan tepukan tangannya lagi, Aoi kembali menukar posisinya sehingga membuat serangan dari Mahito dapat dia gagalkan. Sambil tersenyum, penyihir itu bertanya, "Apa ada yang salah? Kenapa roh terkutuk tersebut tidak bisa menyentuhnya?" Mahito merasa jika penyihir ini begitu pintar. Dia bisa menghindari serangannya sambil menjaga jarak, berbeda dengan Itadori yang tidak berharga itu. Tapi sambil tersenyum, roh terkutuk tersebut menjawab jika dia memiliki sesuatu untuk penyihir itu. Ternyata dari belakang, Mahito telah meninggalkan bibit manusia transfigurasinya. Dan seketika bibit tersebut membesar, memberikan serangan kejut kepada Aoi. Namun Aoi berhasil menghindari serangan itu, meskipun serangan tersebut membuat bajunya menjadi sobek. Dalam hatinya sendiri, Mahito berharap jika penyihir tersebut kembali melakukan teknik tepukan tangannya lagi untuk bertukar posisi. Lalu dia berencana akan memberikan serangan kejut berikutnya dengan melancarkan pukulan Black Flash. Mahito merasa jika dia perlu sedikit lagi untuk bisa mencapai titik yang dia harapkan. Mahito ingin melakukan teknik tersebut dan mendapatkan sifat asli dari jiwa terkutuk yang dia miliki. Namun tiba-tiba Aoi menepuk tangannya, lalu berpindah posisi dengan roh terkutuk itu, sambil berkata jika dia akan menyerahkan sisanya kepada saudaranya tersebut. Secara mengejutkan, di hadapan Mahito ada Yuji yang seperti bersiap untuk melancarkan serangan. Sambil mengambil kuda-kuda, penyihir itu berkata dalam hati. Dia meminta maaf kepada mentornya Nanami karena barusan dia sedang mencoba mencari ketenangan. Bahkan Yuji sendiri sampai memakai dosanya sebagai alasan untuk kabur. Kemudian penyihir itu melancarkan pukulan Black Flash dengan sangat keras. Dalam hatinya sendiri, Yuji kembali berkata jika dia juga akan menanggung beban penderitaan yang mentornya tersebut rasakan. Efek pukulan keras itu membuat tangan kanan Mahito terluka dan membuatnya terlempar jauh ke belakang. Sambil tersenyum dan meregenerasi tangannya, roh terkutuk itu begitu bersemangat karena lawannya ini telah kembali ke mode serius. Sambil menjobek bajunya, Aoi memberikan ucapan selamat datang kepada saudaranya tersebut karena telah kembali. Akhirnya pertempuran akan kembali dilanjutkan. Apakah setelah ini mereka berdua akan berhasil mengalahkan roh terkutuk itu? Atau justru Mahito lah yang kembali memberikan serangan kejut? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 127 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 127 yang intinya memperlihatkan Yuji yang mentalnya kembali terbangun dan dia juga berhasil melancarkan pukulan Black Flash ke arah Mahito dengan sangat keras. Todo Aoi yang melihat saudaranya telah kembali begitu bersemangat. Bahkan dia sampai merobek bajunya sendiri untuk bersiap melanjutkan pertempuran. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.